Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Nosa atau mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video podcast kami pada kali ini. Eh, Sebelum memulai podcast ini, alangkah baiknya adalah kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Pertama adalah saya Wanda Uda Pranata, saya berlaku sebagai host untuk kali ini, dan kemudian adalah co-host saya. Nama saya Daniel Mara. Dan juga kami mempunyai special guest dan sekaligus merupakan narasumber kami, yaitu Gary Harlan dengan nama lengkapnya Ezekiel Sadrian Jalgason. Oke, baik. Jadi pertama, pada kali ini kita akan menjelajahi salah satu ideologi, karena kelompok kami adalah mengenai ideologi. Kita akan memilih ideologi yang bisa dibilang cukup kontroversial dalam sejarah, yaitu komunisme. Dan sekarang kita akan mencoba untuk memahami esensi komunisme, bagaimana ide tersebut diimplementasikan, dan juga apa dampaknya, dan apakah Pancasila sekiranya bisa digantikan untuk masa depan, atau mungkin Pancasila udah ideologi yang paling ideal bagi masyarakat kami. Jadi pertama, kita akan mulai dalam seksi yaitu pengenalan komunisme. Jadi pertama-tama saya akan memberikan penjelasan umumnya dulu. Komunisme itu sebuah sistem sosial politik yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya dan redistribusi kekayaan secara merata di masyarakat. Dan mungkin contoh-contoh negara yang bakal bikin kalian familiar itu Uni Soviet dan juga Korea Utara sekarang. Dan kebanyakan orang-orang memiliki view tentang negara-negara komunisme atas negara-negara yang cukup mempunyai suatu leader, suatu pemimpin yang bisa dibilang cukup otoriter dan sangat menguasai ya, dan bisa dibilang seperti suatu negara distopian ya, negara distopian ya. Seperti tadi saya bilang contohnya Korea Utara ya. Mungkin itu saja pengenalan umumnya dari saya. Apakah ada tambahan dari kalian dulu seperti jalan? Ya, jadi untuk komunisme itu ada tokoh-tokoh yang terkenal ya. Salah satunya adalah Karl Marx. Itu adalah salah tokoh terkenal dari Jerman yang menganut pemikiran komunisme. Nah, menurut Karl Marx itu komunisme itu berdasarkan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah sekumpulan relasi, sehingga mutlak adalah komunitas, bukannya individualitas. Lalu juga ada Friedrich Engels, dia itu adalah tokoh pencetus komunisme. Berdasarkan buku Marxismenya yang dipublikasikan pada tahun 1848. Pada dasarnya, Marxisme adalah ideologi yang berdasarkan pada prinsip bahwa kekayaan dan sumber daya harus dimiliki bersama oleh masyarakat. Nah, sebelum lanjut ke topik selanjutnya, kita akan masuk ke topik sejarah dan implementasi ideologi ini. Komunisme muncul pada abad ke-19 ketika revolusi industri. Ketika itu, berkembanglah pabrik dan buruh terus bertambah. Namun, kaum pekerja mendapat upah minimum yang mungkin tidak sesuai dengan jerih payah mereka. Saat kita melihat sejarahnya, implementasi komunisme seringkali diwarnai dengan kontroversi dan konflik, dari revolusi di Rusia yang menghasilkan Uni Soviet hingga eksperimen komunis di Tiongkok dan Kuba. Terdapat banyak negara yang mencoba menerapkan ideologi ini dengan cara mereka sendiri. Namun sayangnya, beberapa di antaranya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, represi politik, dan kegagalan ekonomi. Oke, mari kita lanjut ke segmen yang selanjutnya, berdebat tentang komunisme. Oke, baik. Tadi sudah ngomong tentang, sempat dibilang tentang sejarahnya. Ya mungkin kalau saya akan, biar podcastnya lebih menarik, saya akan bikin suatu pertanyaan ya. Ini terserah, bisa dijawab jalan ataupun tidak, terserah mau jawab singkat atau panjang juga boleh. Mungkin pertanyaannya mengenai, karena tadi kita sudah dari pengenalan dan juga sejarah komunisme, dan dimana kalian juga sudah sebut bahwa komunisme sudah banyak negara yang mencoba untuk mengimplementasikan komunisme, tetapi pada akhirnya
bisa dibilang gagal atau mungkin mereka malah sekarang cenderung menjadi negara sosialis dan kapitalis. Dan mungkin pertanyaan dari saya, karena itu ya, menurut kalian apakah komunisme itu bisa dibilang suatu ideologi yang terlalu idealis? Jadi maksudnya kayak di dalam pikiran suaranya kayaknya ini bagus-bagus aja gitu, tapi pada akhirnya kalau coba diimplementasiin akhirnya malah tetap aja pemerintah memiliki suatu wewenang yang lebih, bisa dibilang lebih banyak ya, dan walaupun akhirnya juga merata dan juga perekonomiannya bisa dibilang lebih stabil ya karena diatur oleh pemerintah, tapi pada akhirnya itu semua kan juga diatur oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan kalian buat itu? Ya, mungkin bisa dimulai dari Bang Garlan terlebih dulu. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri, komunisme itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Komunisme bertentangan dengan Pancasila itu karena komunisme itu berdasarkan pada ide suatu kebaikan demi keuntungan kelas masyarakat secara totalitas. Sedangkan Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan. Dan juga kalau untuk berbicara tentang pemerintahan yang otoriter pada kebanyakan negara komunisme, itu semua mungkin terjadi karena ego-ego dari para pemimpin negara-negara tersebut yang sangat membenci ataupun sangat ingin mengisolasi dirinya dan negaranya dari negara-negara barat. Oke, kalau menurut pendapat saya sendiri, mungkin sebenarnya ideologi komunisme ini terdengar ideologi yang adil ya, karena di bagian pengenalan komunisme yang pertama tadi, di sini disinggung bahwa komunisme adalah sebuah sistem sosial politik yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya dan redistribusi kekayaan secara merata di masyarakat. Nah, mungkin di bagian sebanyak orang, kalau mereka secara mentah-mentah mendengar pernyataan dari ideologi ini, mungkin terkesan adil ya, karena sumber daya dan kekayaan negara itu dibagi secara rata. Namun pada kenyataannya, kebanyakan negara-negara yang menerapkan ideologi komunisme ini, ya mungkin terkenal sebagai negara yang cukup kontroversial, seperti contohnya Korea Utara. Di Korea Utara sana, kebanyakan masyarakatnya menjadi sangat diatur oleh negara. Misalkan saja dalam hal beragama, seperti contoh kasusnya adalah ketika ada orang yang beragama Kristen sedang beribadah, atau pada saat itu mereka ketahuan sedang membaca kitab suci, mereka langsung diberikan hukuman karena tentu saja pemimpin mereka Kim Jong Un tidak setuju dengan hal itu. Baik. Oke, terima kasih Galang dan juga Indra atas jawabannya. Jadi tadi Galang sempat singgung ya, komunisme itu berkonflik dengan Pancasila karena tadi sudah kita sudah melihat bahwa komunisme itu memiliki potensi otoritarianisme dan juga pembatasan kebebasan individu. Mungkin saya akan kembali mengajukan pertanyaan lagi ya, tapi ini bisa dijawab singkat. Mungkin menurut kalian, tadi kita belum singgung ya, mungkin saya balik dulu di sejarah karena tadi kita belum sempat singgung mengenai PKI, karena kan tadi segmennya adalah tentang sejarah dan juga implementasinya. Tadi kita baru sempat ngomong tentang implementasinya di negara-negara lain. Namun sekarang kita akan meng-highlight yaitu implementasi komunisme yang pernah bisa dibilang hampir terjadi ya. Namun ada insiden yaitu PKI, itu Partai Komunis Indonesia. Mungkin saya akan bertanya kepada Galang dulu ya. Menurut Galang, apa yang akan terjadi jika semisalnya PKI itu menang setelah Indonesia menjadi negara komunis? Apakah menurut kamu Indonesia bakal seperti sekarang atau mungkin lebih baik atau juga lebih buruk? Menurutku Indonesia akan menjadi lebih buruk karena meskipun pada saat pemerintahan
Indonesia juga termasuk dalam negara yang dipimpin oleh seorang diktator. Bila Indonesia masuk dengan pemerintahan komunis, saya pikir Indonesia tidak akan semaju sekarang, karena mungkin selain Vietnam yang sekarang sudah seperti Cina, tidak terlalu menganut komunis tapi lebih ke sosialisme yang industrinya lebih maju. Indonesia bila masuk ke ideologi komunisme sebenarnya saya itu mungkin akan seperti negara yang lebih di bawah, yang lebih miskin, lebih seperti kayak Laos. Jadi saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk Indonesia. Oke, baik, terima kasih Garland atas itu. Tadi kami juga belum ini ya, sempat menyinggung sejarah bagaimana PKI muncul. Mungkin apakah Garland bisa menjelaskan mengenai bagaimana PKI itu muncul? Singkat saja, PKI itu muncul sebenarnya bukan oleh orang Indonesia, dia dibuat oleh seorang politikus komunisme, sosialisme dari Belanda yang datang ke Hindia Belanda sekitar 1800-an dan membuat sebuah organisasi di sini. Sudah lama berlalu, sebenarnya organisasi komunis ini berafiliasi dengan sebuah organisasi Muslim yang akhirnya akan membuat DNID, tokoh DNID ini sebagai salah satu pemimpin PKI pada saat Soekarno berkuasa. Ya, oke, baik. Mungkin tadi kan berarti kita sudah membahas mengenai pertama yaitu pengenalan komunisme, kedua sejarah dan implementasi, ketiga yaitu tadi kita akan melakukan perdebatan mengenai komunisme. Mungkin kita akan melanjuti untuk section keempat, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil untuk masa depan. Dan mungkin dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sementara tadi komunisme memiliki konsep daya tarik, konsep kesetaraan yang dapat memicu daya tarik oleh banyak orang ya. Seperti contohnya adalah banyak gerakan, dulu sempat banyak gerakan komunisme tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lain, karena dengan konsep kesetaraannya yang tentu pasti kedengarannya sangat bagus ya bagi semua orang. Namun ya pada nyatanya adalah kalau mau diimplementasikan malah pada akhirnya ya terjadi ini dipimpin oleh diktator, dan bahkan ya orang-orang walaupun dipimpin dan setara mereka tidak mempunyai kebebasan untuk misalnya berekonomi, memikirkan suatu produk yang kreatif, dan tidak mempunyai kebebasan untuk beragama. Dan tadi sudah dibahaskan PKI kan sempat menjadi bisa dibilang suatu masalah ya di Indonesia bahkan, dan ini mungkin saya maaf bertanya lagi kepada Garland, PKI dan komunisme itu tentu menurut Indonesia itu bisa menjadi masalah ya, bahkan di undang-undang saja pernah ditulis salah satu ancaman terhadap negara ini adalah komunisme. Mungkin tanggapan atau pikiran Garland atas hal tersebut gimana, kayak kenapa komunisme itu bisa termasuk ancaman oleh negara kan? Sebenarnya komunisme itu bukan ancaman, ya. Itu lebih tepatnya itu pada saat pemerintahan Soekarno saat itu ya mereka membuka lah ya, karena oleh itu Soekarno itu meskipun bukanlah seorang komunis, ia itu adalah ya lumayan dekat dengan tokoh-tokoh paham komunisme dan organisasi paham komunisme dan sosialisme lainnya.
Nah, Jadi ya mereka karena mereka ingin membuat negara Indonesia menjadi negara komunis, dan juga sudah membunuh 7 jenderalnya kan. Ya, jadinya mereka tuh bukan tiba ya, karena dilihat dari negara-negara Eropa lainnya seperti Italia misalnya. Italia itu punya sejarah yang kelam karena mereka menjadi negara yang punya paham fasis. Namun ya sekarang mereka itu pahamnya ya liberal ya. Namun mereka juga tetap mempunyai sebuah partai komunis. nah, kalau boleh saya menambahkan pendapat saya, mengapa komunisme berbahaya bagi negara kita Indonesia? Ya, terutama kita semua tahu kalau orang-orang Indonesia itu orang-orang yang sangat beragama ya. Terutama karena mayoritas di sini adalah agama Muslim, dan agama Muslim menurut saya sendiri itu kehidupan beragamanya sangat-sangat ketat gitu. Jadi segala hal dalam kehidupan diatur dalam agama itu. Nah, sementara itu ideologi komunisme itu kalau misalkan kita lihat contohnya Korea Utara ya. Di orang-orang di Korea Utara itu mereka tidak memiliki kebebasan untuk beragama. Jadi pokoknya mereka harus memuja-muja presiden mereka terus ya, Kim Jong Un. Nah, oleh karena itu menurut saya komunisme itu gak bakal pernah cocok sama negara Indonesia lah. Kecuali mungkin memang masyarakat Indonesia mulai tidak religius lagi. Nah, itu saja dari saya. Oke, mungkin jadi tadi kita sudah ini membahas mengenai, pokoknya sudah banyak ya, kita sudah membahas lebih spesifik dan lebih banyak mengenai PKI di Indonesia. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir aja, menurut kalian sekarang ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila. Menurut kalian apakah bisa ideologi kita diganti itu oleh suatu kelompok, atau menurut kalian Pancasila akan tetap berada sampai ya setidaknya 100 tahun kita masih bakal menggunakan Pancasila? Menurutku Indonesia ini akan tetap menggunakan ideologinya itu Pancasila, karena ya mungkin saja orang politik dan juga gerak-gerik politik negara ini mungkin sudah tidak terlalu netral lagi, namun Pancasila pasti akan selalu ada, karena ya Indonesia ini adalah negara yang sangat nasionalis dan juga memegang teguh Bhinneka Tunggal Ikanya sebagai dasar kita satu negara ini dapat menjadi negara yang satu. Dan sehingga meskipun kita itu beragam ya, bahkan dulu sebelum kita menikah itu sebenarnya berbagai pulau itu ada berbagai banyak kerajaan, namun kita tetap berjuang untuk menjadi negara yang satu. Kali ini saya akan menambahkan singkat saja. Ya, menurut saya ideologi kita sekarang Pancasila itu sudah sangat cocok dengan masyarakat ini. Ya, karena semua kehidupan masyarakat Indonesia itu sudah ada terkandung dalam Pancasila itu. Seperti yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya masyarakat Indonesia harus senantiasa beriman kepada Tuhan, percaya akan adanya Tuhan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya hak asasi manusia harus selalu dijunjung tinggi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, artinya sebagai bangsa yang telah dijajah selama ratusan tahun dan akhirnya kita bersatu, kita bisa merdeka. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya ada hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu diatur berdasarkan hukum. Dan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentunya hal ini yang harus diutamakan agar seluruh rakyat Indonesia mendapat keadilan yang sama. Itu saja menurut saya. Oke, baik. Mungkin menurut saya pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup. Saya akan langsung saja menyimpulkan. Jadi dari tadi kami sudah membahas topik yaitu komunisme yang bisa dibilang pernah ada di Indonesia, ya bisa dibilang juga masa kelamnya Indonesia lah pada saat itu. Dan
yang mungkin kesimpulannya adalah walaupun komunisme menurut kami adalah walaupun komunisme merupakan suatu ideologi yang bisa dibilang kalau kedengarannya sangat bagus ya, kesetaraan, namun kami dapat melihat ya implementasi di negara lain seperti Korea Utara, Vietnam dan Laos yang mungkin bisa dibilang cukup otoriter sih. Dan walaupun ada negara seperti Vietnam gitu yang tentu tidak seotoriter Korea Utara, menurut kami tetap kita sudah memilih pilihan yang benar untuk ideologi negara kami, yaitu Pancasila. Karena tadi sudah dibilang Indonesia merupakan negara yang beragam ya, dengan banyak budayanya, banyak agamanya. Kita tentu tidak akan mensia-siakan hal tersebut seperti Korea Utara yang tidak memperbolehkan agama, karena justru kekhasan kami adalah apa yang membuat kami itu Indonesia, dan kami ini merupakan negara yang sangat nasionalis. Dan ya berarti kesimpulannya adalah menurut kami Indonesia dengan ideologi Pancasila sudah benar. Menurut kami itu sudah memberikan panduan kepada masyarakat yang baik, dan jika kita lihat masalah-masalah yang sedang terjadi di negara ini dapat diselesaikan dengan Pancasila. Hanya saja kebanyakan masalah-masalah di negara ini ya terjadinya karena orang-orang yang mempersalahgunakan kewenangan kekuatan mereka, atau ya justru memanfaatkan kekuatan mereka. Jadi udah, mungkin bisa kita akhiri aja. Mungkin terima kasih atas Pak Nosa, teman-teman yang sudah menonton. Mungkin saya Owen Gabriel Pranata sebagai host akan memamitkan diri. Saya Denindra Kumara sebagai co-host undur diri. Saya Ezekiel Zubairan Kasora sebagai narasumber pada kali ini. Dan mungkin untuk info tambahan, seharusnya kita mempunyai satu orang lebih, yaitu Jonathan Kendrick. Dia adalah orang yang akan mengedit video ini, dan kameramen kita yang sedang merekam kita sekarang merupakan Yudhistira. Terima kasih. We are the Japanese Goblin! What the fuck did you just say?